Shalom, saudara-saudara, saya kembali akan melanjutkan tema hidup yang disalibkan dalam part bagian yang ke-6, di mana akan saya ulas berkat atas hidup yang disalibkan, yaitu pertama upah kekal atas hidup yang disalibkan, dan kedua tujuan api penyucian di dalam hidup yang disalibkan. Upah kekal atas hidup yang disalibkan dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nilai sebuah perjalanan selalu dapat diukur dari kesulitan-kesulitan yang ditemui di sepanjang jalan. Semakin sulit suatu perjalanan, maka semakin memuaskan tujuannya. Hidup yang disalibkan adalah suatu perjalanan. Ada titik awalnya, namun titik akhirnya bukanlah kemuliaan di dalam dunia ini. Bagi kita yang telah memulai perjalanan dan sedang menjalani hidup yang disalibkan, dunia ini sudah pasti bukan rumah kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh terlalu nyaman dalam hidup ini. Beberapa orang Kristen telah menerima informasi yang keliru tentang kekristenan dan kehidupan yang disalibkan. Karena satu dan lain hal, mereka pikir ini adalah jalan yang mudah. Mereka percaya bahwa Tuhan akan membuang segala masalah dan kesulitan mereka, sehingga mereka dapat memiliki hidup yang bebas dari gangguan. Nah, jika perjalanan saudara mulus tanpa gangguan dan kesulitan, bisa jadi saudara salah jalan. Karena sejarah gereja mencatat kisah-kisah pergumulan orang percaya, bahkan melebihi dari yang dihadapi para martir gereja. Dan jika kehidupan orang Kristen semudah seperti yang diyakini beberapa orang, lalu mengapa ada pergumulan, kesulitan, dan martir di dalam catatan sejarah? Nah, jenis-jenis kesulitan itu adalah yang pertama, pengalihan. Kesulitan-kesulitan yang menghampiri kita dapat membuat kita teralihkan dari kehendak Allah. Kita terhanyut dalam kesulitan-kesulitan sehingga tidak melihat apapun juga selain masalah itu. Sehingga kita lupa dengan arah dan tujuan hidup ini. Kesulitan-kesulitan dapat membawa kita merasa kecil, patah semangat. Dan banyak orang yang tidak percaya bahwa seorang Kristen dapat berkecil hati. Sebenarnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi memiliki potensi akan mengaburkan akal sehat dan menyelubunginya dengan dosis patah semangat yang mematikan. Dalam Galatia 3 ayat 3 dikatakan, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dan itulah yang terjadi dengan orang-orang Galatia. Mereka mulai dengan sangat baik, namun peristiwa yang terjadi di tengah jalan telah mengalihkan fokus mereka dari tujuan semula dan membawa mereka ke dalam kondisi patah hati. Kesulitan-kesulitan adalah hal yang biasa di dalam hidup ini. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini berarti bahwa nilai seorang dapat diukur dari apa yang terjadi padanya ketika sedang menghadapi masalah serius. Bagaimana dia mengatasi situasi sulit tersebut, itu yang akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita menyerah, hubungan kepercayaan apa yang kita miliki terhadap Tuhan? Kita lihat sekarang kehidupan Raja Daud. Dalam perjanjian lama, tidak ada seorang
pun yang memiliki kesulitan dan kesukaran lebih besar dari Raja Daud. Dalam berbagai peristiwa, dia sendirilah yang menyebabkannya. Namun sebagian besar masalah dan kesulitannya terjadi karena panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Mazmur 57 mengutarakan betapa serius kesulitan-kesulitannya. Ayat 1 dia menyebutnya penghancuran. Banyak orang yang mengabaikan penghancuran atau malah petaka dan tidak mengenalinya. Bahkan kita sering menyalahkan orang-orang lain. Tidak ada sedikit pun tabiat pengecut di dalam diri Daud. Sejak menghadapi Goliat sampai menjelang kematiannya, tidak ada yang dia takuti selain Tuhan. Nah, sisi positif masalah maksud saya. Banyak yang dapat dipelajari sisi positif masalah dengan cara menghadapinya. Namun, harus diingat bahwa musuh kita mampu melihat dengan jelas di mana posisi kerohanian kita dan memakai hal itu untuk menyerang kita. Inilah strategi musuh menyerang titik-titik kelemahan kita. Namun ada yang tidak diketahui iblis yang ditunjukkan oleh Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam kelemahan kitalah Tuhan menampakkan dirinya dengan gagah perkasa. Dan Daud tahu bahwa kekuatannya bukanlah di dalam dirinya, melainkan Tuhan. Nah, solusi palsu bagi kesulitan-kesulitan kita. Segudang buku menawarkan penyelesaian masalah-masalah. Salah satunya adalah dengan melawan musuh. Masalahnya, iblis tidak pernah menampakkan mukanya secara langsung, dan dia tidak pernah bertarung dengan jujur, karena secara licik dan memakai cara yang menguntungkan dirinya sendiri. Jika ada orang Kristen yang merasa dirinya lebih pintar daripada iblis, maka ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Iblis tahu tidak mungkin menang jika kita mengandalkan Tuhan. Namun, dia tahu berapa besar kerusakan yang ditimbulkannya. Tujuan iblis hanya satu, yaitu mempermalukan Tuhan melalui hidup beberapa anak-anaknya. Dia pikir dapat melakukan ini lewat Ayub. Namun dia tidak tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali mutlak dalam setiap jengkal perjalanan. Cara lain yang dicoba adalah menggunakan ayat-ayat Alkitab. Namun mereka tidak tahu bahwa iblis tahu Alkitab melebihi para teolog. Orang-orang Kristen yang menggunakan ayat-ayat firman Tuhan tanpa Roh Kudus ibarat perang dengan membawa pedang kertas. Bukan ayat firman yang membuat iblis lari, melainkan firman yang disertai kuasa. Iblis lebih tahu firman, lebih baik dari dosen-dosen sekolah tinggi teologi. Namun masalah dan kesulitannya dalam Mazmur 57 ada dua bagian dalam solusi ini. Bagian satu adalah berlindung di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 57 ayat 1, Daud berkata, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Daud bukannya berperang dalam pertempurannya sendiri, tapi Daud malah berlindung di dalam Tuhan. Menghadapi musuh dengan kekuatan sendiri untuk unjuk kekuatan dan kehebatan adalah suatu godaan besar bagi pria seperti Daud. Namun ia malah mencari perlindungan di bawah naungan sayap Allah. Inilah
kebenaran yang mendatangkan berkat. Bahwa di tengah-tengah semua kesulitan dan malapetaka, kita memiliki sebuah tempat berlindung. Tentu ada waktu di mana kita harus berperang, namun semuanya itu haruslah di bawah komando langsung dari sang kapten keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan ini dipahami Daud muda waktu menghadapi Goliat. Dan agar saudara tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan perang atau lembing. Sebab di tangan Tuhan lah pertempuran. Dan dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Samuel 14 ayat 57. Peperangan selalu menjadi milik Tuhan. Bagian kedua adalah meninggikan Tuhan. Aspek lain dari solusi Daud ada di Mazmur 57 ayat 5. Daud berlindung di dalam Tuhan, tapi di waktu yang sama ia memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk meninggikan dirinya. Katanya, tinggikanlah dirimu, oh Tuhan. Inilah hasrat diri Daud. Satu-satunya cara agar Tuhan bisa ditinggikan adalah jika Daud mendapatkan perlindungannya di dalam Tuhan. Meskipun bukan manusia sempurna, Daud memiliki keyakinan yang sempurna pada Tuhan dan bukan pada dirinya sendiri. Sering kita lebih percaya pada diri sendiri daripada kepada Tuhan untuk berjaga-jaga jika Tuhan tidak segera muncul. Namun tidak demikian dengan Daud. Dia mengambil posisi yang jelas. Jika Tuhan yang muncul, jika Tuhan tidak muncul juga, ia akan kehilangan segalanya. Contoh lain, ketika Daud menghadapi Goliat. Jika Daud kalah, maka bangsa Israel juga kalah. Nasib bangsa Israel dan bangsa Filistin ditentukan oleh seorang remaja bernama Daud dengan kelima batu licin serta ketapelnya. Nah, sulit dibayangkan. Daud berdiri di depan seorang raksasa. Jika Tuhan tidak datang menolong, maka bangsa Israel dan Daud pasti kehilangan segalanya. Apakah bahasa surga itu? Semuanya dapat diwakili oleh kalimat ini. Oh Tuhan, tinggikanlah dirimu mengatasi diriku, dan semua yang melekat padaku, segala milikku, semua teman-temanku, kenyamanan, kesenangan, nama baik, kesehatan, kehidupan, semuanya ujilah aku Tuhan, dan lihatlah apakah aku benar-benar dapat menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Jadikanlah hidupku selaras sehingga aku tidak menjadi penuh di dalam diriku, melainkan penuh di dalam Engkau, karena aku yakin bahwa aku mendapatkan perlindungan di dalam-Mu. Nah, jika saudara sudah sampai pada titik ini, maka ada satu langkah lagi untuk saudara doakan, yaitu, oh Tuhan, aturlah serangkaian peristiwa yang membuat saya dengan tulus dapat berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Inilah bahasa surga. Mereka datang dari utara, selatan, timur, dan barat. Mereka datang dari negara-negara berbahasa Jerman, Spanyol, Yunani, dan Suriah. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia dan tidak perlu duduk dan menjalani proses mempelajari bahasa baru tersebut. Di dalam kerajaan Allah, setiap orang akan berbicara dengan bahasa yang sama. Yang garis besarnya adalah anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dalam Wahyu 5 ayat 13. Saudara akan mengerti bahasa surga ketika saat saudara tiba di sana tanpa harus mempelajarinya terlebih dahulu. Dan bahasa surga saudara tidak punya aksen.
membiarkan diri ditempatkan di posisi tertentu sehingga Tuhanlah yang ditinggikan, adalah sasaran dalam menjalani hidup yang disalibkan. Pada saat saudara mempersilahkan Allah ditinggikan di tengah kesulitan dan masalah, saudara berada di tempat yang sempurna untuk menghirup aroma harum kehadirannya. Dan jika saudara boleh bersaksi tentang apa yang saya alami, walaupun jauh dari kehebatan Daud, namun Tuhan mengajarkan kepada saya lewat masalah yang sudah 20 tahun untuk benar-benar berserah pada rancangan dan kehendak Tuhan. Belajar melepaskan ikatan-ikatan keduniawian, belajar meninggikan dan memuliakan Tuhan, belajar mempunyai kepekaan atas Roh Kudus. Ternyata terjadilah kemenangan dalam masalah tanah saya yang secara logika sudah tidak mungkin terjadi. Namun Tuhan Yesus ajaib dan sangat baik, dan tidak ada satupun yang mustahil baginya. Sehingga dia sendiri yang bekerja dan melakukan mujizat dalam kehidupan saya. Begitu juga pemeliharaannya dalam 18 tahun tanpa income. Ternyata Jehovah Jireh terbukti dalam hidup saya. Kesimpulannya, tujuan api penyucian dalam hidup yang disalibkan. Ya, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, pertanyaannya, apakah rencana Allah di dalam hidup kita? Jawaban pertanyaan yang satu ini akan menyingkapkan seluruh pemahaman tentang apa yang sedang Allah lakukan di dalam situasi kita. Beberapa orang mengira bahwa tujuan Tuhan adalah membuat hidup kita lebih nyaman di dunia ini. Pemikiran seperti itu membuat karya Kristus di kayu salib menjadi murahan. Jika kehendaknya adalah membuat kita hidup nyaman, tentu Dia sudah melakukannya dengan cara yang lain. Tujuan tertinggi Allah bagi kita adalah menjadikan kita serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, jika kita paham bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi bagi kita agar menjadi serupa dengan Kristus, maka ketakutan-ketakutan besar di dalam hidup ini akan teratasi. Namun, jika mengira bahwa tujuan Tuhan adalah menciptakan surga di atas bumi, maka banyak sekali yang harus Tuhan jelaskan. Bukan seperti itu. Jalannya sukar dan dicemari oleh gangguan dan kebingungan di sepanjang perjalanan itu. Nah, sudah saya bahas sebelumnya bahwa salib adalah sebagai alat untuk menggenapi rencana Allah, tujuan tertingginya dalam hidup kita. Saya akan bahas alat berikutnya, yaitu api penyucian. Bedanya dengan salib. Jika salib berhubungan dengan diri kita sendiri, yaitu memasangkan diri pada kayu salib dan memastikannya bahwa kita benar-benar tersalib di bawah kaki Yesus. Sedangkan tujuan api penyucian adalah untuk membakar habis semua ikatan-ikatan kita terhadap dunia. Dunia di sini adalah roh dunia yang sangat bertentangan dengan pribadi Tuhan. Roh dunia dikendalikan oleh setan yang dalam Alkitab disebut sebagai penguasa kerajaan angkasa dalam Efesus 2 ayat 2. Rasul Paulus juga menyebutkan sebagai ilah dunia dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka
tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bahkan Allah sebagai Bapa tidak meluputkan putranya dari kesakitan dan kesengsaraan salib. Maka Tuhan juga tidak akan melepaskan kita dari penderitaan apapun yang akan membawa kita ke tempat tertinggi, yaitu serupa dengan Kristus seperti dalam kitab Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar ayahnya? Api permurnian secara sederhana adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Bukan apinya, namun api pemurnian adalah untuk membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus secara mutlak. Karena hanya lewat putranya lah Allah dipermuliakan. Nah, persyaratan menjalani hidup yang disalibkan di dalam kitab Daniel 3, di mana patung emas yang dibuat Raja Nebukadnezar harus disembah oleh semua orang. Namun Sadrah, Mesah, dan Abednego menolak sujud kepada patung itu. Maka Raja memerintahkan mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Tindakan ketiga putra Yahudi ini menyatakan beberapa hal yang penting untuk menjalani hidup yang disalibkan, yaitu yang pertama, ketaatan. Ketaatan merupakan komponen utama kehidupan orang Kristen. Perhatikan bahwa ketaatan mereka menyebabkan mereka tidak perlu tahu mengapa situasi ini terjadi pada mereka. Juga tidak menuntut Tuhan bekerja sesuai dengan pemahaman mereka. Selama itu mereka sudah menjadi abdi yang baik untuk Nebukadnezar, dan raja juga menghargai mereka dengan menempatkan mereka di posisi-posisi kekuasaan. Namun sekarang segala sesuatunya tampak memusuhi mereka. Ketaatan mereka lah yang menjadi penyebab utama mereka ada dalam kesulitan. Ketaatan mereka adalah pintu masuk ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Di dalam dunia kekristenan telah berkembang pemahaman bahwa jika mentaati Tuhan, maka mereka akan dijauhkan dari masalah. Namun bukan itu tujuan ketaatan. Dengan mempelajari kehidupan orang-orang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, demikian juga di sepanjang sejarah gereja, kita menemukan bahwa ketaatanlah yang membawa mereka ke dalam kesulitan. Ketaatan sejati adalah menolak mengkompromikan hubungan kita dengan Tuhan, apapun alasannya dan apapun konsekuensinya. Camkanlah, ilah dunia tidak berkeberatan jika saudara mempercayai Tuhan seperti dalam Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya Tuhan sehingga saudara satu kubu bersama dengan dia. Dia tidak keberatan jika menyembah Tuhan, asalkan juga menyembah keilahian dunia ini. Selama saudara percaya kepada Tuhan, seperti yang dipercaya jutaan orang, dan tidak menjadikannya sebagai satu-satunya di urutan pertama di dalam hidup saudara, maka setan pun tidak mempunyai masalah dengan saudara. Gereja Injil zaman sekarang sedang terbawa arus pergerakan liberal dan menuruni jalan yang sama, yaitu jalan kompromi. Satu kompromi di sini, satu kompromi di sana, sehingga tidak lama lagi hanya sedikit perbedaan yang tersisa. Itu pun kalau ada,
antara yang disebut orang Kristen dengan orang dunia. Ketaatan sejati seperti yang diilustrasikan di dalam kisah 3 putra Ibrani selalu membawa kita ke titik tanpa arah balik. Disinilah iman berasal. Kita tidak perlu mengerti apa yang sedang terjadi untuk mentaati Tuhan. Inti dari iman dan percaya adalah menanti Tuhan semata karena Dia Allah. Ketaatan ini membawa kita kepada titik keputusan pribadi bahwa kita tidak perlu dibebaskan dari masalah kita. Ketaatan adalah mengenali kedaulatan dan otoritas Allah serta tunduk tanpa bertanya dan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kita melihat ketaatan utuh di dalam hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka berkata dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan berikan." Ketaatan mereka tergantung kepada apakah Tuhan menyelamatkan mereka dari kesukaran. Mereka tahu Ia mampu, tapi sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, ketaatan absolut mereka tidak tergoyahkan. Yang kedua adalah berserah. Ketaatan mutlak ketiga putra Ibrani kepada Tuhan mengantar mereka kepada penyerahan tertinggi akan situasi yang sedang terjadi. Namun kita ingin berbicara tentang Tuhan yang melepaskan kita dari tempat-tempat yang sukar sehingga dapat berkata, "Terpujilah Tuhan, Ia telah menyelamatkanku." Namun penyerahan diri sama sekali bukan seperti itu. Inti dari penyerahan diri adalah menyingkir agar Allah dapat melakukan apa yang ingin Dia lakukan. Namun sayangnya kita sering ngeyel. Bukankah filsafat dunia mengatakan bahwa saudara harus memberikan sedikit untuk mendapatkan sedikit? Hanya perlu sedikit berkompromi di sana dan di sini. Itulah cara kerja dunia. Namun tidak demikian dengan cara kerja kerajaan Tuhan. Ada orang-orang yang akan membuat kita percaya bahwa dengan menyerah kepada sebuah situasi kita sedang menjadi seorang pengecut. Inilah filosofi orang-orang yang tidak mengenal jalan Tuhan. Walaupun benar bahwa ada kalanya kita harus melawan situasi atau masalah tertentu, yaitu ketika melawan adalah suatu keharusan. Namun jangan sampai tertukar dengan kesempatan berserah penuh agar kita tidak menghalangi Tuhan dan mengizinkan Dia untuk mengerjakan apapun juga yang ingin Dia lakukan melalui kita. Perapian melambangkan hal terburuk yang dapat dunia lakukan. Nebukadnezar sangat marah pada ketiga pria Yahudi ini sehingga dia memerintahkan perapian ini dipanaskan sampai 7 kali lipat. Dengan menyerah kepada api perapian ini, ketiga orang tersebut melangkah masuk ke arena Tuhan. Ternyata yang dimakan api hanyalah tali-tali pengikat ketiga orang itu, dan yang mati habis dimakan api adalah orang-orang Nebukadnezar sendiri. Api yang berasal dari dunia, yaitu Nebukadnezar, dan ikatan-ikatan tali itulah yang habis dimakan api. Tidak ada yang mencelakakan milik Tuhan. Dalam Daniel 3 ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka.
Dan herannya, mengapa dunia masih punya daya tarik apapun bagi orang-orang? Sejarah membuktikan bahwa dunia selalu menghancurkan miliknya. Yosua mengerti akan hal ini dan dia berkata kepada bangsa Israel, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dalam Yosua 24 ayat 15. Nah, jika saudara ingin mengikuti ilah dunia ini, Yosua berkata, maka lakukanlah. Namun dengan keyakinan besar dia bersaksi bahwa dia dengan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Karena dia paham bahwa dunia hanyalah begitu-begitu saja. Orang-orang Nebukadnezar dibinasakan karena ketiga putra Ibrani itu mentaati Tuhan dan berserah atas api yang menyala-nyala. Nah, siapakah yang dapat mengalahkan kita jika Tuhan ada di pihak kita? Nobody, tidak ada. Apa yang Nebukadnezar rancang untuk menghancurkan anak-anak Tuhan ternyata malah berbalik menyerang dirinya, dan yang terkena imbas justru adalah orang-orangnya saja. Nah, jika saudara percaya bahwa Tuhan memiliki agenda-agenda dalam dunia ini dan saudara adalah bagian dari agenda tersebut, maka meskipun situasi-situasi sesulit apapun dalam hidup kita, itu adalah peluang Allah untuk menaklukkan dunia yang menjadi penghalang justru orang-orang Kristen peragu yang menuntut Tuhan agar membebaskan mereka dari segala masalah. Sesungguhnya lewat masalahlah Tuhan dipermuliakan. Nyala api yang menghanguskan dunia jasmani dan ikatan yang dibuat oleh dunia terhadap orang Kristen merupakan nyala api yang sama yang memurnikan mereka. Api itu menghanguskan segala ketidakkudusan dan memunculkan emas sebagai hasil pemurnian. Semakin hebat nyala api, maka semakin murnilah emas. Yang ketiga, pewahyuan. Satu-satunya cara dunia dapat melihat Kristus adalah melalui pewahyuan yang diungkapkan melalui pengalaman Kristiani dalam api penyucian. Nebukadnezar bukannya hanya melihat api perapian tidak menghanguskan ketiga putra Ibrani tersebut, namun dia juga melihat adanya orang keempat di dalam perapian itu dalam Daniel 3 ayat 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang yang aku lihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Itulah malaikat, saudara-saudara. Lihatlah orang keempat di dalam nyala api. Itulah pewahyuan Tuhan, dan yang dibutuhkan agar dapat mengalami Tuhan seperti ini adalah perapian. Dibutuhkan sebuah perapian dan sebuah ketaatan mutlak dan tunduk kepadanya dalam penyerahan total. Itu saja sukacita dalam hadirat Allah. Api di dalam perapian itu menyatakan Kristus di tengah-tengah umatnya. Berbagai persekutuan dengan mereka. Api dalam perapian Nebukadnezar itu tidak dapat mengalahkan keharuman kehadiran Tuhan. Bayangkan, sukacita yang ada dalam perapian ini tidak ada sukacita yang dapat menyamai sukacita ketika berada di suatu tempat di mana Tuhan hadir bersama dengan saudara di dalam sebuah persekutuan yang indah. Tidak di tempat kerja,
tidak di puncak gunung. Ingat, Petrus di Bukit Transfigurasi. Ia ingin mendirikan beberapa tenda, melupakan dunia dan menikmati persekutuan dengan Allah. Namun nilai pengalaman di puncak gunung baru dinyatakan di lembah, di bawah yang harus kita turuni. Pewahyuan Tuhan adalah buah dari api. Seberapa sering kita kehilangan semerbak harum hadirat Tuhan karena kita menolak perapian dan kesusahan serta penderitaan dari hadapan kita. Kita membuat segalanya berhasil. Kita membaca beberapa ayat Alkitab dan berkata, aku percaya, beres semuanya. Kita pikir setelah itu kita dapat pergi ke surga dengan riang sambil bersiul. Ketika orang-orang kudus berbaris masuk, kita ingin bersenang-senang melakukan perjalanan ke surga dan menjalani hidup yang mudah. Kita ingin memastikan bahwa saat meninggal dunia kita masuk surga. Tetapi sebelumnya kita ingin terlebih dahulu menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Tidak ada pewahyuan Tuhan dengan mengikuti jalan seperti itu. Tidak ada pengalaman mengalami keharuman hadirat Tuhan. Tidak ada ikatan dunia yang terbakar hangus sehingga kita bebas mengikut Tuhan. Ya, kita berjalan dengan iman, namun terkadang ada peristiwa yang penuh kemuliaan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Inilah tempat kudusnya, inilah wajah sakral yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di muka bumi ini. Ingatlah bahwa untuk mengatasi segala perapian, Tuhan memiliki visi bagi kita. Api mengerjakan tugasnya, menghanguskan segala ikatan-ikatan dunia dan memurnikan hubungan kita dengan Tuhan. Setelah itu kita dapat bergerak. Sadrak, Mesah, dan Abednego keluar dari api perapian itu. Bayangkan kesaksian yang mereka bawa sepanjang hidup. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari api. Mereka adalah orang-orang yang telah bertemu Tuhan dengan cara yang ajaib. Tidak akan tertandingi oleh hal apapun di dalam hidup mereka. Mereka diperhitungkan sebagai orang-orang yang menderita bagi Kristus. Jika kita ingin melihat Tuhan di dalam kepenuhan manifestasinya, maka kita harus seperti orang-orang ini. Kita harus mentaati Dia secara mutlak dan berserah sedemikian rupa sehingga Dia dapat menempatkan kita di tempat yang Dia mau. Supaya Ia dapat menunjukkan kepada kita apa yang ingin Dia tunjukkan. Dan apa yang Dia lakukan untuk kita, Dia juga kerjakan lewat kita untuk mempermalukan hikmat dunia yang tidak dapat mengenali siapa kita. Senjata Allah yang paling tangguh dan canggih dikhususkan bagi anak-anaknya yang istimewa, bagi orang Kristen yang sedang berada di jalan hidup yang disalibkan. Tuhan akan menghadirkan tungku api yang menyala-nyala, api penyucian, dan menunjukkan pada orang Kristen tersebut betapa Tuhan mengasihi dia. Tidak ada penghalang antara jiwaku dan juru selamat. Saudara-saudaraku, berakhirlah sudah serial hidup yang disalibkan ini. Dan setelah mendengarkan semuanya ini, bersediakah dan beranikah saudara mulai saat ini memulai perjalanan hidup yang disalibkan? Suatu perjalanan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam, penuh dengan kesulitan, hambatan, dan tantangan. Saudara hanya berjalan sendirian. Namun, ingatlah bahwa jika saudara dapat finishing well, maka mahkota kemuliaan surga sudah tersedia bagi saudara. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi para pemenang. Hanya manakah tempat yang akan saudara tuju? Surga tingkat ketiga atau hanya tingkat ke-1 yang diilustrasikan dengan bait Allah sebagai
tempat Maha Kudus, ruang kudus, dan hanya di halaman bait Allah saja. Semuanya itu sepenuhnya tergantung dari saudara sendiri. Sejauh mana perjalanan hidup disalibkan yang akan saudara jalani. Maukah saudara menjadi orang Kristen yang berbuah atau orang Kristen biasa-biasa saja? Amin.